Hello guys, welcome back to my channel. Balik lagi di video aku kali ini. Aku akan bahas tentang CAPD. Nah, masih banyak banget yang nggak tahu apa itu CAPD, especially pasien hemodialisa. Mereka yang mau pindah ke CAPD itu masih kayak mencari-cari gitu apa itu CAPD dan mereka itu uh, ingin mengetahui apa itu CAPD gitu, kayak kekurangan, kelebihan dan lain-lain. Nah, di sini aku akan bahas tentang CAPD. Tapi sebelum itu, jangan lupa video ini diklik like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng biar kalian tahu ada video baru di channel aku. Oke teman-teman, sambil browsing juga aku biar enggak ini aku karena aku juga adalah pasien cuci darah yang memakai metode CAPD. Jadi yang gagal ginjal itu ada 3 metode terapinya. Yang pertama itu adalah cuci darah hemodialisa, yang kedua adalah cuci perut CAPD, dan yang ketiga adalah cangkok transplantasi ginjal. Nah, kali ini aku akan bahas tentang CAPD sambil browsing ya. Jadi teman-teman, CAPD ini adalah singkatan dari CAPD, Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Nah, CAPD ini adalah metode cuci darah yang dilakukan lewat perut. Metode ini memanfaatkan selaput dalam rongga perut, peritoneum yang memiliki permukaan luas dan banyak jaringan pembuluh darah sebagai filter alami ketika dilewati oleh zat sisa. Jadi apa sih itu cuci darah, teman-teman? Cuci darah itu bermanfaat untuk membersihkan darah dari zat-zat sisa metabolisme, elektrolit, mineral, dan cairan berlebihan akibat penurunan fungsi ginjal. Selain itu, cuci darah juga dapat membantu mengendalikan tekanan darah. Jadi, cuci darah lewat mesin juga bisa mengendalikan tekanan darah. Biasanya kayak tekanan darah tinggi, aku biasa waktu itu 200, tapi kalau cuci darah lewat mesin di 160 per 90, paling tinggi 200 per 100. Nah, kenapa sih harus cuci darah? Karena fungsi ginjal seseorang yang sudah kronis itu menurun, jadi dia harus melakukan cuci darah karena banyak racun-racun seperti kreatinin, ureum, dan zat-zat sisa yang tidak bisa dibuang lewat pipis karena kebanyakan pasien gagal ginjal itu udah nggak bisa kencing, keluar air kencing. Nah, kalau orang yang normal itu air kencing, mereka itu membuang zat-zat metabolisme, zat-zat sisa metabolisme, elektrolit, mineral, dan lain-lain seperti itu. Jadi yang cuci darah ini udah nggak bisa membuang zat sisanya, makanya harus dilakukan cuci darah. Jadi harus persiapan dulu nih kalau mau operasi kan. Jadi pasien diharuskan untuk menjalani operasi pemasangan kateter dulu ke dalam rongga perut. Terlebih dahulu kateter ini nantinya berguna sebagai tempat keluar masuknya cairan dialisis, yaitu cairan steril untuk menarik zat sisa metabolisme, elektrolit, mineral, dan air dari tubuh. Jadi meskipun seseorang itu yang gagal ginjal minum tiap hari, tetap harus bisa dikeluarkan karena udah nggak bisa dikeluarin, jadi lewat cuci perut ini. Nah, setelah operasi biasanya ditunggu sampai 1 minggu sampai 2 minggu luka operasinya biar sembuh, biar kering dulu karena ini luka dalam. Selama itu pasien gagal ginjal dilatih untuk bagaimana cara cuci perut oleh perawat rumah sakit tersebut. Nah, waktu itu aku juga dilatih sekitar 1 minggu kalau nggak salah, datang ke rumah sakit hampir tiap hari untuk latihan bagaimana cara cuci perut ini. Karena sudah terbiasa, nanti bisa dijalankan di rumah dengan cara. Nah, setelah itu aku kasih tahu bagaimana sih cara melakukan CAPD. Jadi nanti itu ada cairan steril sebanyak 2000 ml, nanti digantung di tiang infus. Nah, udah itu baru kita koneksikan selang yang ada di perut langsung ke cairan steril tadi.
karena itu nanti selangnya ada kantong satunya lagi yang kosong. Nah sebelum itu kita bakal mengeluarkan cairan di dalam tubuh sekitar 30-40 menit. Tapi nanti juga sekitar 30 menit udah penuh. Nah setelah 30 menit mengeluarkan cairan dalam perut, baru kita kunci si kateter ini. Ada ininya juga kan, nanti yang cairan steril baru masuk ke dalam perut sekitar 10-15 menit. Nah seperti itu. Kemudian cairan yang kita sudah tadi masukkan ke dalam perut induk itu disimpan sekitar 4-6 jam di dalam perut untuk memproses penarikan zat-zat metabolisme, elektrolit, mineral, dan air dalam tubuh. Setelah itu ganti lagi, harus diulang metode yang seperti tadi, karena dalam satu hari cuci darah lewat perut ini harus dilakukan sebanyak 4 kali. Tuh. Tahu tentang kelebihan CAPD. CAPD memiliki efektivitas yang hampir sama dengan hemodialisa HD, namun ada beberapa keunggulan CAPD jika dibandingkan dengan HD atau hemodialisa. Oke, teman-teman, selanjutnya yaitu tidak ada perubahan aliran darah drastis yang biasanya terjadi pada hemodialisa, sehingga beban pada jantung dan pembuluh darah lebih ringan. Jadi kalau pakai hemodialisa itu si jantung sama si pembuluh darah itu jadi kayak kenceng gitu, kayak di atas 100 per menit. Kemudian penggunaan obat-obatan lebih sedikit, ya betul banget, lebih leluasa dan mandiri, ya karena si CAPD ini dilakukan di rumah dan kita tidak usah pergi ke rumah sakit karena kita udah dilatih oleh perawat gitu. Kemudian batasan makanan dan minuman tidak seketat pasien yang menjalani hemodialisa, karena proses cuci darah lewat perut ini dilakukan berulang-ulang, yaitu sehari 4 kali. Jadi kayak boleh makan santan, air kelapa, terus buah-buahan, itu kayak biasa aja gitu, karena kita akan menjalani cuci darah sehari 4 kali gitu. Lebih terkuras, tapi di samping itu kita harus banyak makan protein dan juga buah-buahan, terus juga buah-buahan, karena kalium kita itu nanti tersedot oleh cairan steril tadi itu. Fungsi ginjal mungkin bisa beberapa terlihat namanya, karena lewat perut ini tidak kontak langsung dengan ginjal gitu. Karena kalau yang cuci darah lewat hemodialisa mesin itu si ginjal menjelaskan kekurangan CAPD. CAPD belum tentu tepat bagi semua penderita gagal ginjal, kondisi yang membuat cuci darah pernah menjalani operasi perut beberapa kali atau bekas luka operasi yang besar di perut. Nah itu kalau misalkan yang udah punya luka sayatan di perut mungkin agak sulit kali ya, soalnya nanti itu pasti kayak sakit itu, soalnya nanti si selang kateternya itu akan muncul di perut bagian kanan sepanjang 30-40 cm. Tuh. Terus juga CAPD ini mempunyai beberapa resiko, dan resikonya itu ya yang resiko, dan resikonya itu ya yang pertama adalah
hernia. Jadi adanya lubang di otot perut tempat masuknya kateter serta tekanan dari dalam rongga perut akibat cairan dialisis dapat mengakibatkan munculnya hernia. Pasien COPD selangkangan atau dekat tempat lebih sering mengalami masalah pencernaan untuk yang seperti penyakit asam lambung. Pasien yang metode COPD ini tidak dianjurkan untuk membawa alat-alat berat atau membawa barang berat dibandingkan pasien yang menjalani hemodialisis itu. Terus juga tidak dianjurkan untuk resiko yang paling saat buang air besar itu tidak dianjurkan, yaitu adalah infeksi yang ditimbulkan pada exit site yang ada di ke atas dan ini nanti kan keluar selam sisi. Nah itu harus benar-benar menjaganya agar tidak infeksi. Nah gejala-gejala infeksi ini ada beberapa, yaitu nyeri perut, demam, mual dan muntah, cairan dialisis yang sudah terpakai berwarna keruh, kemudian kateter seperti terdesak keluar dari perut, jadi kayak gatal merah gitu kan daerah exit site-nya. Nah itu adalah indikasi gejala infeksi. Maka dari itu ketika pasien COPD sudah infeksi harus segera ke dokter unit dialisis untuk disuntikan antibiotik seperti itu. A few moments later. Oke teman-teman, mungkin video ini sampai di sini. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan, dan kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Kalau misalkan ada pertanyaan tulis aja ya di bawah, nanti insya Allah aku akan jawab. Dan teman-teman sampai ketemu di video selanjutnya.